Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan dengan NIM 25233015. Dan saya Devi Gunawan dengan NIM 25233024. Di sini kami akan membuat video simulasi negosiasi terkait perbedaan perhitungan pajak. Sekian, terima kasih, selamat menonton. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan saya Devi Gunawan dari KPP. Pertama akan membahas hasil pemeriksaan SPT tahunan BPH Badan Bapak. Hasilnya menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak sebesar 250 juta rupiah. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Zidan. Sebelumnya saya sudah menerima SPHP-nya, tapi saya merasa perhitungannya tidak sepenuhnya sesuai. Menurut saya, ada beberapa biaya yang seharusnya bisa dikurangkan, sehingga jumlah yang terhutang seharusnya bisa berkurang. Baik, saya paham keberatan Bapak. Saya jelaskan dulu dasar perhitungan kami dalam SPHP. Kami menemukan bahwa biaya yang Bapak klaim tidak seluruhnya memenuhi kriteria biaya yang diperbolehkan. Menurut pasal UU PPH dan PMK terkait, bisa Bapak jelaskan biaya-biaya mana saja yang menurut Bapak yang mesti dikurangkan? Ada 3 hal utama yang menjadi concern saya. Yang pertama, seminar dan pelatihan karyawan sebesar 75 juta. Yang kedua, biaya iklan digital yang saya anggap sebagai biaya operasional. Yang ketiga, biaya perjalanan dinas yang tidak sepenuhnya diakui, padahal dilengkapi dengan bukti perjalanan dinas yang resmi. Kita bahas satu persatu. Untuk biaya seminar dan pelatihan karyawan secara prinsip memang bisa dikurangkan asal terkait dengan kegiatan usaha yang dibutuhkan dengan nota kontrak atau SSPT. Maka bisa ditunjukkan dokumen terkait seminar tersebut. Saya punya invoice dari penyelenggara pelatihan, daftar peserta, dan materi yang diberikan. Acara ini diikuti seluruh tim sales dan marketing, jadi langsung mendukung peningkatan pendapatan perusahaan. Kalau semua dokumen lengkap dan terdapat, dalam beberapa kasus biaya pelatihan bisa dikurangkan, terutama jika jalan mendukung aktivitas produksi atau penjualan. Namun, perlu saya cek lagi apakah format dokumen dan keterkaitan peserta sudah memenuhi kriteria bagian ini bisa direvisi kembali. Saya paham, namun saat ini biaya pelatihan tersebut malah di-exclude seluruhnya, sehingga langsung menambah laba kena pajak. Jika nanti disetujui, tentu pajak terhutang akan berkurang. Benar, kalau dikurangkan, maka laba kena pajak akan turun. Sekarang, biaya iklan digital, kami akan menemukan bahwa sebagai iklan diposisikan sebagai biaya promosi. Namun, sebagian hanya tidak dijelaskan pihak penyelenggara atau tidak ada bukti pembayaran yang sah. Menurut aturan, biaya promosi hanya boleh dikurangkan jika ada bukti transaksi atau relevan dengan usaha. Untuk iklan digital, saya bisa menunjukkan bukti pembayaran via transfer bank dan invoice dari platform media sosial serta bukti tayangnya. Saya kira itu sudah cukup memenuhi kriteria. Secara umum, kami perlu memastikan bahwa namanya penyelenggara, tanggal atau nilai sudah selaras. Jika ada kesenjangan antara invoice dan bukti transfer, itu bisa membuat kami menolak pengakuan biaya. Jika Bapak bisa melengkapi rekonisasi, kami bisa mempertimbangkan penyesuaiannya kembali. Saya bisa revisi dokumen tersebut dan kirimkan daftar perincian iklan digital dengan nomor faktur, tanggal, dan nominal. Kalau dokumennya sudah jelas, saya harap Fiskus bisa mengakui seluruh biaya iklan tersebut. Baik, kalau Bapak bisa menunjukkan dokumen lengkap, kami akan mempertimbangkan untuk mengakui biaya iklan selama tidak ada indikasi penolakan yang tidak dikenal. Langkah selanjutnya, kita bahas biaya perjalanan dinas ya. Biaya perjalanan dinas kami sudah kami susun rapi. Ada tiket, hotel, transportasi, dan rincian pekerjaan yang dilakukan selama dinas. Menurut saya, ini biaya operasional langsung dan sudah memenuhi kriteria. Dalam perhitungan kami, sebagian biaya dinas tidak diakui karena ada ketidaksesuaian antara nama perusahaan, tanggal pelaksanaan, dan SPPD. Kalau Bapak bisa melengkapi SPPD formal dan memastikan semua nama tercantum dengan benar, maka bagian sudah terbukti rasional bisa kita akui. Saya setuju bahwa perlu ada administrasi yang rapi. Saya bisa memperbaiki SPPD dan menambahkan dokumen tambahan. Di
misalnya jadwal kegiatan selama dinas. Dengan demikian, saya harap Fiskus bisa memperkecil jumlah kekurangan pembayaran. Jadi ringkasannya, jika Bapak melengkapi dokumen untuk biaya pelatihan, iklan, dan perjalanan dinas sesuai persyaratan, kami akan meninjau kembali SPHP. Kemungkinan besar, jumlah kekurangan pembayaran akan berkurang. Tetapi, tetap harus sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku ya Pak. Saya paham, saya tidak ingin mengurangi pajak yang memang harus dibayar, tapi saya hanya ingin memastikan bahwa perhitungan sudah adil dan sesuai bukti transaksi. Jadi, kalau saya mengirimkan dokumen lengkap, apakah ada prosedur formal untuk mengajukan revisi? Ya, Bapak bisa menyampaikan tanggapan resmi terhadap SPHP secara tertulis dilengkapi dengan lampiran dokumen pendukung. Kami akan menilai dan jika memenuhi syarat akan merevisi perhitungan pajak dan menerbitkan SPHP revisi yang mencantumkan jumlah kekurangan pajak yang disepakati. Baik, saya akan siapkan dokumen tersebut dalam waktu yang ditentukan. Saya harap komunikasi seperti ini bisa terus berjalan terbuka, sehingga kami sebagai wajib pajak juga merasa yakin dengan proses yang sedang berjalan. Kami juga menghargai sikap kooperatif Bapak. Kerjasama dan komunikasi yang baik akan membantu proses klarifikasi menjadi lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak bisa menghubungi kami atau datang langsung ke loket KPP. Penjelasannya, saya akan segera melengkapi dan mengirimkan dokumen sesuai jadwal. Sama kami tunggu dokumen dari Bapak. Selamat siang, semoga harinya menyenangkan. Selamat siang, semoga hari Bapak juga menyenangkan.